Gila. Enggak, ini udah kamera, bro. What is happening? Apa itu, Bos? Kembali lagi di Reaksi Editor Indonesia. Bersama kita. Bani Adil Dan Chandra Leo. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang baru saja muncul. Gue sebenarnya belum nonton full, tapi Bani dari bilang kayak kita harus bahas ini. Apa sih? kita akan bahas lagi kembali AI. Itu dia. AI itu apa, Bang? Itu baik dan juga buruk. Baiknya apa bang? Semua orang bisa pakai AI. Buruknya. Semua orang bisa pakai AI. Bukan. Buruknya nggak semua di endorse Icefield. Request Vin. Itu baik geser dikit deh gue. Sumpah. Ada bayi, guys. Ada bayi. Juga. Di atas kamera tadi ada ini, guys. Siap-siap gua mau ngelar apa, guys? Yaudah kita taruh gini aja kali ya. Oke. Kita akan pasti selalu bahas AI ketika something happen, something advancing di dunia per AI ya. Kemarin kan kita bahas AI kan yang doomsday. Iya, itu baru bulan lalu tuh. Dan udah mantep banget gitu. Gua kira this is going to be maybe the end. Mungkin kedepannya akan seperti ini aja. Are you sure about that? Langsung ada lagi. Itu dia tiba-tiba Higgsfield ngeluarin fitur baru yang dimana lu bisa pakai yang namanya cinema mode. Jadi di fitur ini lu bisa pilih kamera yang lu pakai apa dan lensa yang lu pakai apa. Bentar dulu. Terdengarnya seperti disponsorin barusan. Oh, iya. Bentar dulu. Iya juga. Disclaimer dulu. Video ini tidak disponsori oleh Higgsfield atau apapun. Yes. Tapi Icefield. Kalau Higgsfield. We hear you, bro. We can Yes. hear you, bro. kalau biasanya kan cuman rom aja. Tapi ini lu bisa dapetin looks yang lu mau dan looks dari videonya juga bener-bener kayak pakai kamera beneran. Kita lihat. Tapi ini sistemnya berarti sistem dari picture to videos. Picture to video Image sudah to pasti. video ya? Iya, karena disambungin sama salah satu image generation yang baru yaitu Nano Banana. Nah, gua penasaran kayak gimana hasilnya. Langsung aja, Bang. Iya, gue juga penasaran deh. Itu dia. Let's go. Timothée Chalamet. Tom Holland jadi Cillian Murphy. Cillian Murphy. Sydney Sweeney. Siapa? Channing Tatum. Enggak, ini udah kamera, bro. Gila. VFX-nya lihat. Oh no. Wah, itu andalan Higgsfield tuh yang jadi burung. Iya. Wah, gila. Anjir. Zendaya jadi Sakura. Ya nggak aneh sih. Cuman close up shotnya gila. What is happening? Disclaimer, gue tidak tahu Naruto. Yang gue tahu dari Naruto cuman Naruto Sasuke. Ya, jadi kalau ada salah kata, maaf. Oke, gue melihat ini tuh berasa kayak nonton trailer live action. Jadi bukan lagi di level dimana kayak kita pakai AI untuk jadi gambaran gimana sih kalau trailer live gimana action gitu, gitu ya. Tapi sudah literally kita bisa lihat live action tuh kayak gini Naruto Shippuden dengan real life cast yang akurat ya. Nah, itu salah satu faktornya menurut gue, Bang. Jadi orang banyak yang mengira bahwa di kedepannya udah nggak akan ada lagi nih aktor, aktris dan segala macam. Tapi menurut gue, suatu film tuh bisa orang suka salah satu aspeknya karena orang lihat aktor dan aktrisnya siapa yang main di situ. Betul. Gitu. Siapanya kan tetap aja yang Betul. ditaruh di sini kan siapanya. Makanya tadi Randy. ngerasa kayaknya beneran trailer. Mungkin kalau kita pakai muka random orang, ya udah it's just live action aja gitu. Kayak gua gitu misalkan. Gak ada yang nonton. Iya, bro. It can be good and bad. Nah, itu yang kita coba digest di sini akan jadi pertanyaan gitu. Tapi sebelum itu, any impression dulu tadi ngeliat itu. Kalau gua kan nontonnya kan dari HP. Kan lebih pack lagi kan pixelnya. Oh, Gitu, what the hell. Jadi lebih sharp, lebih crispy ya Yes, kelihatannya. yes. Tadi ada something off sebenarnya yang Naruto ngomong, tapi kan dia kan agak jauh. Tapi tadi Madara yang close up dia ngomong, let's talk. Itu beneran kayak syuting, anjir. oke, Itu keren banget. Nah, yang bikin gue lebih tercengang lagi, ternyata yang bikin adalah orang Indo. Wih! Hah? What the hell?
Shout out dulu buat Mas Dika Karan by di Studios. Dika namanya ya. Dika. Oke, Mas Bro Dika. Dika, gue banyak pertanyaan. Apa yang baik dan juga buruk dengan konten ini gitu loh. Itu yang akan kita coba bahas sebenarnya. Tapi sebelum itu kita highlight ke beberapa frame dulu yang cukup nge-impress gue tuh di sini Ini. sebenarnya. Iya. Caranya pasti lu bikin dulu base image-nya, which is ini. Yes, betul. Teng. Terus lu bilang katanya di Higgsfield AI ini lu bisa atur Kameranya apa, pakai Vokal apa, lens. dan vokal lens-nya. Nah, jadi tuh tipe kamera itu tuh ngaruh banget ke buat kebutuhan editing, yaitu di dynamic range-nya kan. Iya, Tapi kayaknya kalau ini gue nggak ngeliat itu terpakai kayaknya kalau kamera. Misalkan di Cinema Mode itu ada kamera apa contohnya? Ari. Yang dipakai Nah. di sini harusnya Ari. Ya, Ari tuh stop dynamic range-nya tuh baik banget. Jadi maksudnya bisa lebih dari kamera yang flat, lu naikin warnanya bisa jadi ini banget. Tapi harusnya kayak gini apakah perlu di grading lagi? Menurut gua lebih ke bukan masalah gradingnya, kayaknya feel dari kameranya. Atau mungkin Looks-nya. hanya sekedar sensornya aja? Kayak gini, secara logika kan lu mau pakai lensa berapapun, lu bisa dapat shot segini. Iya. Tapi kan depth of field-nya beda. depth of field-nya Betul, beda. depth of field Intinya beda. gitu. Iya, jadi gini, untuk dapat frame ini nih, contohnya yang kita lihat sekarang kan, Ya. ini kan kalian nggak tahu lensanya berapa, tapi size seperti ini bisa di-achieve di semua lensa sebenarnya. Ya, gitu loh. Berarti yang terjadi di sini itu diatur vokal lengthnya, berarti kurang lebih ini kayak probably 50 ke atas. Ya. Betul. Ya, lagi Untuk 50-an. crane bokeh seperti ini. Bokeh banget soalnya. Nah ini menurut gue ya pentingnya sebenarnya. Orang banyak yang kayak, oh AI gampang, tinggal generate pakai prompt segala macam. Man, if you don't know the basic of video making, sekarang gini deh contohnya, AI udah gampang banget. AI semua orang udah bisa. Adanya jadinya AI abuse gitu loh. Iya, Lu pakainya iya. ya udah. AI slope. Iya, Iya. lu bikin tiba-tiba ada babi terbang lah gitu loh. Kucing ke gunung itu sambil hamil. Tiba-tiba ke depan kamera, terus udah fuck. Ya kayak gitu-gitu gitu loh. Ya menurut gua ini salah satu contoh di mana lu bisa memaksimalkan karena lu ngerti basic how to use kamera, how to use the camera movement, gimana lu ngeditnya. Nah itu yang bikin AI itu jadi indah. Nah jadi kayak tadi kita bilang ya, sekarang Higgsfield tuh mungkin jadi salah satu yang paling mantepnya sih. Iya, karena yang gue tahu terakhir itu si Sora itu yang Iya. membuat gebrakan. Tapi frekuensi perkembangan AI itu udah cepet banget sekarang. Maksudnya kita baru terpukau dengan Sora beberapa bulan lalu, Yes. tiba-tiba Higgsfield. Jadi Higgsfield sebenarnya udah ada dari dulu, cuman waktu zamannya Sora sama VO3 keluar tuh dia bikin template Iya. effects Iya, gitu-gitu betul, dia betul, mulainya awalnya Iya. tuh. Nah tapi ngomongin soal Sora ya, Sora itu sempet ada momen kayak gini juga sebenarnya. Jadi dia pernah viral banget platformnya karena menggunakan properti intelektual yang di copyrightkan. Copyrighted IP. Betul. Ya. Sebenarnya gue ada di sini videonya. Kita tonton dulu kali ya. Oke. Contoh videonya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Iya. One Punch Man, Saitama. Dragon Ball, Goku. Goku lawan Saitama. Ini gila sih. Ini Apa nih? Attack on Titan. Attack on Titan. Gak nonton. Tapi animasinya Ini Push, what the hell? anime Anjing Gotel. lo. Ini kenapa jadi anime Got wait, Talent? ini semua di generate di AI. Anjir, AI keluar. Bukan diambil Suka. potongan mana abis itu di Pakai Sora doang dipakai prop. Mereka viral dengan ini, terus mereka bikin regulasi karena apa? Karena di backlash. Karena penggunaan Soal IP-nya kan? Soal IP yang Iya. dipakai, mereka bikin regulasi yang dimana ketika lu mau prompt dengan tulisan ini aja, misalkan Luffy One Piece, dia nggak akan generate. Oh, Udah ada regulasi dong nih, berarti nih nggak akan ada kayak gini-gini lagi kan? IP-nya Naruto, udah gitu pakai buka aktor-aktor. Oke, ngerti ya. Berarti ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Itu jadi pertanyaan. Ini kita belum bisa bilang ini benar atau salahnya Iya, karena karena kita juga mempertanyakan. Kira-kira buat kalian yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Cuman kita mau diskusikan dulu. tapi betul balik lagi ke masalah benar atau enggaknya nih sekarang nih yang mana sih tadi si Sora satu sisi menyadari gitu kan oh I think this is not right kayaknya kita harus bikin regulasi tiba-tiba Higgsfield belum ada itu dia yang jadi pertanyaan apakah Higgsfield sudah buat regulasi apa belum soalnya itu sih sebenarnya Makanya Bang Dika kita perlu pencerahan nih. Iya, kita butuh kayak pencerahan di dunia AI itu. Apakah di Higgsfield itu ada counter argumen untuk enggak kok boleh. Jadi itu yang gue pengen tahu juga. Iya, sekarang. karena masalah copyright dan segala macam itu nanti nyambung ke semua orang, Bang. Yang besar gini aja boleh, berarti kita yang kecil-kecil juga boleh-boleh aja gitu. Lu tau gak sih video-video yang orang ke set-set film? Ini Oh, juga iya. masalahnya pakai mukanya si orang itu, terus pakai franchise film itu, apakah aman gitu loh? Ada contoh videonya, Bang? Kita lihat dulu kayak itu videonya. Iya. Itu. Udah di timeline. Mari kita play. Itu dia. Yes. Ini random aja ya dari shorts ya. Short. Ini Game of Thrones, Harry Potter. Nih gua tebak Iron Man. Cebol anjing, avatarnya cebol. Oke, kita nggak usah ngomongin, wah bisa jadi mengarah ke pornografi dan segala macam. Itu udah penjahat, itu udah pasti jahat gitu. Iya. Wah. Itu udah pasti nggak bisa dibenarkan gitu. Menurut gua, kita tuh di fase dimana kita nggak tahu karena belum ada regulasi secara dunia yang nggak boleh mana yang boleh yang mana. Tapi apapun itu,
jangan buat yang harmful. Tapi untuk Kicksfield sendiri menurut gue dia bikin barrier of entry yang sangat menarik. Karena harganya mahal. Oke, you can make something that good, but where's your money? Give us your gila. money so you can Gue make suka it. quote itu, Oke, we can make some. Coba. Lu bayangin dengan sepowerful itunya si Bro, ini gue lagi bayangin dari tadi nih. Pas lu ngomong bayangin gue tutup mata. Bayangin his field kuat itu tapi gratis. Aduh. Bab, itu dia. Itulah gimana AI itu baik dan juga buruk. Ya udah kalau gua selalu lihat ini sebagai tools. To make it good, better dan segala macam sih gitu. Karena in the end man behind the gun. Udah itu aja Iya. yang kita bahas. Kalau dari gue pribadi ya itu sih. Itulah kenapa di dalam bermasyarakat kita tuh punya norma-norma. Ngerti. Sesuatu yang nggak ada peraturan tertulisnya, kita tuh ada peraturan pakai norma gitu loh. Dan penggunaan AI ini ya batasin dengan diri lu sendiri pakai norma-norma ini gitu loh. Karena ada satu fakta yang menarik. Gue nggak tahu benar atau nggak, tapi gue lihat di TikTok penggunaan AI itu bisa menambah global warming. Lu server. Hah? Lu tahu kenapa? Itu? Iya. Subway Surfer. Jadi kayak berapa daya yang diperlukan ketika lu bilang sorry and thank you to ChatGPT. Oh shit, menarik. Karena itu kan makin panjang prompt lu, si server itu akan Manas. Iya, benar, segala benar, macam. benar. Mereka Iya, membutuhkan iya. air buat Need water dinginin dan juga, segala macam dan segala jadinya. macam. Pokoknya ada pembahasannya kita bahas di lain waktu dan lain hari. Iya, iya. Buat semuanya teman-teman ya yang abuse AI untuk pakai muka orang terus dibuat jadi sesuatu yang merugikan. Sekarang bayangin muka itu jadi orang yang lu sayang gimana? Ibu lu, anak lu, bokap lu sekarang. Atau lu malah. Imagine that. Jadi please stay positif dengan AI ini karena AI hanya alat aja untuk membantu project dan kerjaan kita untuk membuat satu yang baik dan benar. Sampai ketemu di Reaksi Editor Indonesia berikutnya. See you, Bye. rewatchers.